Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita pagi ini dapat beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 dan ayat yang ke-45. Demikianlah bunyinya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kita akan menyanyikan pujian KPPK nomor 9. Umatnya pujilah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil waktu sejenak di dalam doa pengakuan dosa pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami harus beribadah secara online bersama dengan keluarga kami yang ada di rumah. Tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan telah bahkan selalu menyertai akan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam kami beribadah kepada Tuhan, kami menyadari akan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kami. Seringkali dalam perjalanan hidup kami telah mendukakan akan hati Engkau. Dengan perkataan kami, dengan tindakan kami,
pikiran kami, bahkan perbuatan-perbuatan nyata keseharian kami yang membuat Engkau berduka karena apa yang kami lakukan. Demikian juga ketika kami berinteraksi dengan sesama kami, entah itu adalah keluarga kami atau orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling kami. Seringkali kami menyadari atau tidak menyadari, sengaja ataupun tidak sengaja, kami banyak kali mendukakan, mengecewakan akan hati sesama kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya sungguh Tuhan Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami meyakini dengan kesungguhan hati kami, sesuai dengan janji firman Tuhan, sekalipun dosa-dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi Engkau akan menjadikannya putih seperti salju, ketika kami berani mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dengan keyakinan yang ada di dalam diri kami percaya pada saat ini, ketika kami akan melanjutkan ibadah kami kembali, Engkau telah mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami selanjutnya. Firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami, puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya itu menjadi satu rangkaian ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah bunyinya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia dan yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Bersatu Dalam Kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Tuhan, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan penuh semangat, bersatu di dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi basinya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah yang kami ikuti, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga Roh Kudus yang akan mengurapi, memberikan pencerahan bagi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Ibadah yang masih tetap dijalankan secara online. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dengarkan bersama-sama, mengambil sebuah tema dipersatukan dalam sang pokok anggur. Sebuah tema yang sangat indah sekali. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita perhatikan, bicara tentang dipersatukan, bicara tentang persatuan, tentang kesatuan itu. Ketika kita bicara tentang persatuan dan kesatuan, ini sangat mudah untuk dibicarakan di dalam forum-forum pertemuan. Di dalam program-program gereja yang kita buat, sangat mudah untuk kita programkan, program bicara tentang persatuan dan kesatuan di dalam gereja Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada realita praktek dalam kenyataan hidup hari demi hari yang kita jalani, itu bukanlah perkara yang mudah, perkara yang susah untuk kita mempraktekkan persatuan dan juga kesatuan itu. Ada banyak penghalang yang menghalangi terjadinya persatuan dan kesatuan dalam lingkup umat Tuhan, dalam lingkup gereja Tuhan. Kenapa? Karena setiap pribadi dan juga golongan yang ada seringkali menjadi penghalang untuk terjadinya kesatuan itu.
Dan bukan saja dalam lingkup individu demi individu, tetapi dalam lingkup yang lebih luas, seringkali persatuan dan kesatuan ini mengalami kendala untuk diwujudkan. Dalam lingkup kita bergereja, seringkali gereja Tuhan itu terpecah-pecah. Kenapa bisa terjadi? Karena berbagai macam perbedaan yang ada. Ada perbedaan dogma yang dianut dalam gereja itu, ataupun oleh karena motif-motif secara politis ekonomi yang menghalangi untuk gereja bisa bersatu. Dan ini bukan hanya dalam level organisasi gereja, tapi dalam level pribadi lepas pribadi pun, untuk terjaganya atau terbentuknya sebuah kesatuan itu bukanlah perkara yang mudah. Kita ambil saja misalnya untuk dua pribadi yang dipersatukan. Untuk mempertahankan kesatuan dua pribadi itu dalam ikatan pernikahan dalam keluarga, itu nggak mudah. Di zaman sekarang banyak sekali kita dengar keluarga-keluarga yang hancur berantakan hanya untuk mempersatukan dua pribadi, itu aja udah begitu susah. Keluarga-keluarga bercerai satu dengan yang lain, terpecah meskipun mereka sudah berpuluh-puluh tahun membentuk keluarga. Ketika ditanya kenapa bisa terjadi perceraian, perpecahan dalam keluarga, kadang-kala hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sepele, kemudian semakin lama semakin dibesar-besarkan dan pada akhirnya keluarga itu hancur. Nah, bagaimana ketika kita bicara dalam lingkup yang lebih besar? Dalam lingkup kita bergereja, seringkali gereja itu terpecah-pecah. Dan ini sangat menyedihkan terjadi dalam gereja Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang dipersatukan pada sang pokok anggur. Kalau kita ingat kembali firman Tuhan yang disampaikan pada minggu kemarin, bicara tentang sang pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Tuhan. Dia adalah sang pokok anggur itu. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan kita sebagai ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur itu. Berarti setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia harus menempel pada pokok anggur itu. Dan karena kita menempel pada pokok anggur yang sama, kita mendapatkan aliran gizi yang sama, aliran sari-sari makanan yang sama. Harusnya kita bisa bersatu di sana. Tapi seringkali dalam realitanya tidak demikian. Persoalannya adalah bukan karena masalah di pokok anggurnya, tapi persoalannya adalah di ranting-ranting dari pokok anggur itu sendiri. Ketika kita melihat adanya perpecahan, seperti saya kasih contoh tadi, dua pribadi yang dipersatukan dalam sebuah keluarga. Kemudian keluarganya terpecah, terjadi perceraian. Kalau kita mau telusuri, apa yang menjadi penyebab utama terjadi perceraian itu? Kalau ditelusuri, karena masalah relasi dia, hubungan dia dengan sang pokok anggur itu ada masalah. Ada masalah. Sehingga kalau hubungan dengan sang pokok anggur itu ada masalah, tidak mengherankan bagi kita kalau perceraian itu terjadi. Kemudian ketika kita bicara tentang lingkup yang lebih luas dalam hidup bergereja, kalau gereja itu mulai terpecah-pecah, kalau kita mau coba menelusuri penyebabnya apa, kembali lagi kepada bagaimana hubungan relasi antara ranting dengan sang pokok anggur itu, dengan Kristus. Ada masalah di sana. Dan hari ini kita akan belajar seperti apa yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ketika Tuhan Yesus memberikan, dikatakan di dalam perikop ini judulnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Kita ingat kembali apa yang Kristus telah lakukan, sang pokok anggur itu telah lakukan buat kita orang-orang yang percaya. Yang semula kita
orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena kita adalah orang-orang berdosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya termasuk kita semua yang hidup pada zaman ini, termasuk orang yang berdosa, orang dimurkai oleh Allah. Tetapi karena Allah yang begitu kasih kepada kita, Dia datang ke dalam dunia ini dalam diri pribadi Yesus Kristus. Dia mati bagi kita. Ketika kita percaya kepada Dia, Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah tersalib untuk mengampuni dosa kita, maka kita mengalami penebusan. Kita mengalami pengampunan dosa. Dan kasih Kristus yang kita alami itu kasih yang memulihkan relasi kita. Kasih yang memulihkan relasi kita dengan siapa? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, saya melihat ada dua relasi penting yang dipulihkan ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, mengalami kasih Kristus itu. Yang pertama relasinya yang dipulihkan itu, relasi dengan Allah sendiri. Yang semula ada jarak, ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Ketika Kristus mati, kita percaya kepada Kristus yang tersalib itu. Relasi itu terhubung kembali. Jarak yang memisahkan itu dipersatukan kembali melalui karya Kristus. Tinggal persoalannya, ketika kita sudah mengalami pemulihan relasi dengan Allah, apa yang harusnya kita lakukan ketika relasi itu sudah dipulihkan? Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang menjadi berita anugerah pada hari ini, dikatakan bahwa seorang yang mengalami kasih Allah itu, relasinya dengan Allah sudah dipulihkan, maka wujud relasi sudah dipulihkan dengan Allah akan membuat orang ini melakukan perintah-perintah Allah. Luar biasa. Jadi ketika dia sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah sudah dipulihkan, dia akan tunjukkan itu melalui ketaatan dia melakukan perintah-perintah Allah. Melakukan firman Allah itu. Dan kita harus ingat bahwa relasi yang dipulihkan ini bukan karena karya kita, bukan karena kemauan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah bagi kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-16-nya dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Kristus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Kristus. Jadi Allah sendiri yang menyatakan anugerahnya memilih kita untuk kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, nyatakanlah itu melalui ketaatan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, relasi dengan siapa pemulihan itu terjadi? Yaitu relasi dengan sesama. Ketika kita bicara tentang relasi dengan sesama, kita bisa bedakan dua kelompok sesama bagi kita. Yang pertama itu sesama kita adalah orang-orang yang telah dipersatukan di dalam hubungan dengan sang pokok anggur itu sendiri, yaitu dengan Kristus. Berarti orang-orang yang sama-sama telah percaya kepada Kristus.
Orang-orang yang sama-sama telah mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana relasi kita? Banyak kali kita menganggap kalau saya sudah percaya kepada Yesus, kamu sudah percaya kepada Yesus, kita semua akan dipersatukan, akan kompak, akan bersatu padu. Itu harusnya terjadi. Tapi persoalannya, dalam realitanya, tidak demikian terjadinya. Seringkali di dalam hubungan dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, banyak kali terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Dan bukan hanya di level jemaat biasa. Bahkan bisa terjadi dalam level pejabat gerejawi. Dalam level tingkat para pelayan firman Tuhan. Para pendeta, para penginjil, itu bisa terjadi gontok-gontokan di sana. Tinggal persoalannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kembali lagi saya katakan, jangan-jangan hubungan kita sebagai ranting dengan pokok anggur itu sudah mulai ada masalah. Jangan-jangan kita sudah tidak lagi menempel pada pokok anggur itu. Kita sudah jauh, kita sudah melepaskan diri. Dan kalau sudah jauh dari sang pokok anggur, sudah melepaskan diri, bagaimana mungkin kesatuan itu bisa terjaga? Jangan kita pikir bahwa kalau saya menjandang status sebagai orang Kristen, maka saya pasti menempel pada pokok anggur. Belum tentu. Banyak orang yang mengaku Kristen hanya sekedar Kristen, nama Kristen, agama Kristen dalam level tertulis di KTP. Tapi tidak menghidupi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Kristus ingatkan kepada kita, ketika seorang itu mengalami pemulihan relasi dengan Allah, Kristus memerintahkan kepada kita untuk kita nyatakanlah itu. Relasi kita dengan Allah dipulihkan, relasi kita dengan sesama, khususnya orang-orang yang telah percaya kepada Kristus mengalami pemulihan, harus diwujud nyatakan dengan cara apa? Dengan cara kita hidup saling mengasihi. Dan dalam relasi kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, ini didasari, dilandasi oleh kasih Kristus yang kita telah terima. Ini luar biasa firman Tuhan katakan. Setiap kita sudah mengalami kasih Kristus itu. Dan kasih Kristus yang Dia berikan bagi kita, kasih, orang suka katakan itu dengan istilah yang dipakai adalah kasih agape. Kasih yang meskipun. Bukan kasih yang bersyarat. Kalau kita orang yang dikasih oleh Kristus didasarkan atas kasih yang bersyarat, nggak ada seorang pun yang kita yang layak untuk dikasih oleh Tuhan. Tapi Kristus mengasihi kita dengan kasih agape, kasih tanpa syarat di sana. Meskipun engkau telah berdosa, meskipun engkau telah dilumpurin atau dilingkupi dan terbenam dalam lumpur dosa, tapi ketika engkau bertaubat, datang kepada Kristus, Kristus akan terima engkau, akan mengampuni engkau. Itulah kasih agape. Dan Tuhan nyatakan bahwa Kristus itu sudah menyatakan kasih-Nya buat kita sehingga kita mengalami pemulihan relasi itu sendiri. Dan Tuhan menghendaki kita pun juga harusnya membina relasi itu dengan sesama kita atas dasar kasih Kristus yang telah Dia contohkan bagi kita. Kalau kita bicara tentang sesama kita, orang-orang yang telah percaya pada Kristus, kita ini memiliki keunikan masing-masing. Dan jangan pernah kita mau memaksakan diri, orang ini harus mengikuti saya, mengikuti maunya saya. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita mau membina relasi dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus,
bukan kita harus menuntut orang ini sama seperti kemauan saya. Nggak bisa. Kasih itu tidak menuntut. Tapi kasih itu mau berkorban. Menerima saudara seimannya apa yang menjadi keunikan dia. Dan kesatuan itu baru bisa terjadi. Kalau kita terus-terusan menuntut orang lain sama seperti kemauan kita, nggak akan pernah terjadi kesatuan itu dalam tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, sesama kita seperti apa? Yaitu orang-orang yang belum menempel pada pokok anggur itu. Artinya orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Apakah kita perlu membina relasi dengan mereka, menyatakan kasih Kristus itu buat mereka? Nah, kalau kita membaca di dalam nats yang mendahului ibadah kita pada hari ini, nas pembimbing ibadah kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 dan 45, mengisahkan tentang pelayanan dari Rasul Petrus terhadap orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang yang dianggap kafir. Orang-orang dianggap jauh dari Allah. Yaitu pada diri Kornelius bersama dengan keluarganya. Dan kalau kita baca kisahnya, Kisah Para Rasul pasal 10 ini luar biasa indah sekali. Di mana Kornelius mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga di dalam sebuah penglihatan, Tuhan memerintahkan Kornelius untuk mengutus orang menjemput Petrus. Karena Petrus akan menyampaikan berita yang sangat penting. Berita tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus buat Kornelius dan bersama dengan keluarganya. Dan bagaimana dengan Petrus ketika dia menerima akan perintah Allah ini? Mula-mula dia ragu. Karena bagi dia, saya ini adalah orang Yahudi. Orang yang gak boleh bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Itu hukumnya sangat keras, dilarangnya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan halal, jangan kau katakan haram. Semua orang itu berharga di mata Allah. Dan Petrus menuruti apa yang Tuhan katakan. Dia pergi dengan utusan dari Kornelius. Lalu ketika dia sampai di rumah Kornelius, dia cerita tentang Kristus. Lalu dikatakan ketika dia berdoa untuk Kornelius dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia di rumah itu. Dikatakan Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan waktu orang-orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus melihat kejadian ini. Mereka heran. Kenapa orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Allah, tapi mereka pun mengalami kasih karunia Allah itu, mengalami karunia Roh Kudus itu. Dan dari sinilah menyadarkan mereka bahwa ternyata bangsa-bangsa lain pun dikasih oleh Allah. Jadi kita orang yang telah mengalami kasih Kristus, mengalami pemulihan hubungan dengan Allah dan dengan sesama, kita pun juga harusnya merangkul orang-orang yang belum menempel pada pokok anggur itu. Bagaimana caranya? Kita jadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi mereka. Melalui apa kita menyaksikan hidup kita ini? Melalui buah-buah kehidupan yang kita nampakkan ketika kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Zaman sekarang ini, seringkali kita mendapati kenyataan justru kehidupan orang yang mengaku Kristen tidak menampakkan buah-buah bahwa dia itu seorang Kristen. Padahal Kristus katakan ketika engkau mengatakan aku mengasihi Allah, aku telah mengalami kasih Allah dalam hidupku, hendaknya engkau wujud nyatakan itu. Engkau nampakkan wujud tanda bahwa engkau mengasihi Allah. Dengan cara apa? Engkau menuruti perintah-perintah Allah. Perintah Allah apa yang Tuhan mau kita lakukan? Perintah untuk saling mengasihi. Bicara tentang saling mengasihi,
di zaman sekarang apakah masih relevan? Mungkin kita sering mendengar kata-kata itu. Mungkin bagi kita kata-kata itu sudah begitu sering aku dengar, bahkan aku bosan dengarnya. Kenapa? Karena hanya diucapkan. Tapi kadang-kala tidak kita wujudkan, tidak kita nyatakan dalam realita yang bisa dilihat, yang bisa dialami dan dirasakan oleh sesama kita. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali, kita orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita telah dipersatukan pada sang pokok anggur itu. Dan kita sebagai ranting-rantingnya, kita menempel pada pokok anggur itu. Kalau kita menempel pada pokok anggur, kita mengalami pemulihan relasi dengan Allah dan dengan sesama. Nyatakanlah wujud kita sudah mengalami pemulihan relasi itu dengan cara kita mau menyatakan kasih itu sendiri. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam wujud apa? Kita mau melakukan, mentaati perintah-perintah Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika kita menyatakan perintah Allah itu, yaitu perintah untuk saling mengasihi, orang akan tertegun melihat kita. Orang akan terpana melihat cara hidup kita. Dan orang bisa mengatakan, kok beda orang ini dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka melihat sebuah perbedaan besar. Mereka mengalami itu melalui cara kehidupan kita. Sehingga ketika mereka melihat indahnya kasih yang mereka alami lewat kehidupan kita, mereka pun juga tertarik untuk mengikuti jejak iman yang sama dengan kita. Jadi biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar untuk mewujudkan kasih yang telah kita alami dari Kristus melalui cara hidup yang kita nampakkan hari demi hari. Sehingga kesatuan itu, persatuan sebagai tubuh Kristus, boleh nyata dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kita mengambil waktu hening sesaat. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa, kami bersyukur di kesempatan ibadah pada minggu ini. Kami diingatkan kembali melalui pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami sebagai umat-Mu hendaknya senantiasa berpusat dan berfokus pada Yesus sang pokok anggur yang benar itu. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Dan saat ini kami sebagai umat-Mu, kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup setiap kami sebagai umat-Mu. Hari demi hari kami dipelihara, diberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami hari demi hari. Dan kami juga bersyukur kami boleh tetap mendapatkan anugerah-Mu untuk bisa bekerja, untuk bisa menjalankan usaha kami, dan dari apa yang kami lakukan dalam usaha dan pekerjaan itu, kami memperoleh berkat-berkat-Mu untuk memenuhi kehidupan kami pribadi ataupun keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami saat ini berdoa sebagai gereja-Mu di GKI Agape. Tuhan, tolong dalam hidup kami bergereja yang sudah sekian lama,
sulit untuk kami bisa berkumpul bersama-sama dalam gedung ibadah. Tetapi biarlah ikatan persekutuan kami satu dengan yang lain boleh tetap terjaga dengan baik melalui media online yang kami pakai untuk bersekutu. Itu semua boleh membuat tali persekutuan kami boleh tetap terpelihara. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau akan terus memberkati melalui sarana online yang diadakan, baik di kebaktian umum hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu, maupun untuk persekutuan doa Rabu dan persekutuan doa pagi di hari Sabtu. Tuhan menolong melalui setiap ibadah-ibadah online yang kami adakan, membuat iman percaya kami kepada Kristus, rohani kami kepada Tuhan Yesus boleh tetap bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kami sebagai gerejamu ketika kami akan memulai ibadah secara onsite. Tuhan yang kiranya menolong dalam segala persiapan sehingga segala sesuatu boleh kami persiapkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menolong bangsa ini di tengah segala pergumulan, persoalan yang masih begitu banyak dihadapi, baik untuk keadaan secara sosial politik, untuk gangguan keamanan di beberapa daerah yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Tuhan yang kiranya menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah dan aparat keamanan di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak, sehingga keadaan di daerah-daerah yang sedang bergejolak itu boleh dapat kondusif kembali. Kami juga berdoa untuk langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi bangsa. Tuhan juga kiranya menolong, memberikan hikmat untuk boleh mengambil langkah-langkah yang tepat itu. Juga kami berdoa untuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mengantisipasi, mengatasi perkembangan dari pandemi COVID-19 yang sekarang ini pun masih terus bertambah dari waktu ke waktu. Tuhan yang kiranya beranugerah atas bangsa ini ya Tuhan. Kau kiranya menolong untuk program vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah itu boleh berdampak untuk meningkatkan imunitas bagi masyarakat yang telah menerima vaksinasi itu. Kami juga berdoa buat beberapa negara-negara di dunia ini yang juga dalam kondisi sangat menderita ketika mereka harus menghadapi pandemi COVID-19. Karena khusus kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat sulit di India dan beberapa negara yang lain. Tuhan yang kiranya juga berbelas kasihan atas setiap mereka, sehingga pandemi ini pun dapat tertanggulangi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan setiap kami, masa depan setiap anak-anak Tuhan ke dalam pemeliharaan Engkau. Dan juga untuk anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan yang kiranya juga akan menolong dan memimpin. Terima kasih Bapa. Inilah pokok doa syafaat kami yang pada pagi ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita. Menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memeliharakan hidup kita, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Nats yang akan diambil dalam persembahan pada pagi hari ini adalah Mazmur 98 ayat yang kedua. Demikianlah bunyinya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa.
Persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja yang tertera di layar, dan kita akan mengiringinya dengan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita masuk dalam doa persembahan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati akan kehidupan kami. Sebagai rasa syukur, kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat bekerja dan berusaha sampai pada hari ini, maka kami akan menyatakan rasa syukur kami ini kepada Tuhan di dalam persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepada pengurus gereja untuk mengembangkan akan pekerjaan Tuhan di gereja yang dimana kami berjemaat pada saat ini. Tuhan berkati juga untuk setiap keluarga-keluarga yang lain yang tidak ada bersama dengan kami saat ini, yang juga beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati akan kehidupan mereka juga di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan untuk persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan marilah kita sebagai umat Allah, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova setat lilian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lien ceniping an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.